Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Ibu Helsa Hanifah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran ekonomi, kita akan membahas mengenai kelangkaan. Nah, sebelum ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengetahui pengertian kelangkaan. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan. Manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Kira-kira gambar apa yang adik-adik lihat? Ya, betul sekali. Di sini terdapat dua gambar. Gambar pertama menunjukkan orang sedang mengantri di minimarket untuk membeli minyak goreng. Dan gambar kedua menunjukkan orang sedang mengantri untuk membeli BBM. Pertanyaannya, mengapa kedua hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemenuhan kebutuhannya terbatas, sehingga menimbulkan masalah ekonomi berupa kelangkaan. Nah, sekarang paham kan adik-adik mengapa kejadian di dalam dua gambar tersebut terjadi? Karena jumlah manusia itu banyak, kebutuhan mereka tidak terbatas, sementara jumlah minyak goreng dan jumlah BBM itu terbatas, sehingga terjadilah antrian yang panjang. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan merupakan kondisi ketika permintaan atau demand akan suatu barang lebih tinggi daripada persediaannya atau supply. Jadi, kelangkaan itu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak sementara barang dan jasa jumlahnya terbatas. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkannya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi adik-adik, faktor yang menyebabkan kelangkaan di dalam ekonomi itu diantaranya: pertama, ada pertumbuhan demografi penduduk. Yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, motif spekulasi. Yang keenam, pandemi. Dan yang ketujuh, keterbatasan sumber daya alam. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa sih maksudnya pertumbuhan demografi penduduk sehingga bisa menjadi faktor penyebab dari kelangkaan? Nah, maksudnya adalah jadi semakin besar jumlah manusia di dunia, maka volume permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan akan semakin tinggi. Jadi adik-adik, pertumbuhan manusia di muka bumi ini selalu cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Jadi hal inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa. Banyak orang yang membutuhkan suatu barang, namun barang tersebut ketersediaannya terbatas. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan, bukan? Kemudian kedua, rendahnya kemampuan produksi usaha jika dibandingkan dengan permintaan pasar. Artinya, permintaan pasar akan barang dan jasa jumlahnya tinggi, namun jumlah produksinya atau penawarannya rendah, sehingga berdampak pada kelangkaan dan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara tiba-tiba. Contohnya seperti kondisi saat dimana harga BBM naik. Karena jumlah ketersediaannya menurun, nah, PT Pertamina tidak banyak nih memproduksi BBM lagi karena sumber dayanya yang sudah hampir habis. Sementara
Masyarakat yang tinggal di Indonesia banyak sekali yang membutuhkan BBM untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor ketiga disebabkan oleh letak geografis. Nah, letak geografis membuat iklim dan kekayaan alam tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus bergantung pada daerah lain guna memenuhi kebutuhannya. Ada daerah yang subur, ada daerah yang gersang, ada daerah yang kaya akan bahan tambang, ada daerah yang hasil perikanannya banyak. Jadi setiap daerah ini berbeda-beda. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhannya akan rempah-rempah, orang Kalimantan membelinya dari Pulau Jawa. Karena di Kalimantan itu rempah-rempah jarang. Jadi di Kalimantan itu banyaknya kayu-kayu. Nah, jadi antara daerah yang satu dengan yang lainnya itu saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian faktor yang keempat adalah bencana alam. Nah, bencana alam bisa menjadi faktor penyebab kelangkaan karena bencana alam ini menimbulkan kerusakan sumber daya alam sebagai pemuas kebutuhan manusia sehingga terjadilah kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan nomor 5 adalah motif spekulasi. Motif spekulasi merupakan kondisi ketika manusia berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Salah satu contoh kelangkaan akibat motif spekulasi adalah langkanya jumlah ular di alam akibat pemburuan liar. Nah, akibat dari perburuan liar ini, jumlah tikus pun membludak sehingga mengganggu kehidupan manusia, mengganggu kegiatan pertanian dan perkebunan manusia, sehingga sumber daya alam, kebutuhan pangan pun mengurang, sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, faktor penyebab kelangkaan yang keenam adanya pandemi. Karena saat pandemi aktivitas manusia dibatasi, produktivitasnya dibatasi, sehingga sektor ekonomi pun dibatasi pula proses produksinya. Karena saat pandemi manusia tidak diperbolehkan berkerumun, sementara dalam memproduksi barang dan jasa tentu saja memerlukan tenaga manusia yang banyak untuk mengolahnya. Faktor penyebab kelangkaan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Di sini merupakan sumber daya alam ya. Nah, alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Namun tetap saja keberadaannya terbatas jika manusia tidak mampu mengolahnya dengan baik dan benar. Dan jika sumber daya manusianya atau SDM-nya tidak mendukung, akan sia-sia saja keberadaan sumber daya alam yang melimpah tersebut. Jadi walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja lama-kelamaan akan habis. Apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti BBM. Nah, itu kan tidak dapat diperbaharui. Jadi akan habis pada masanya. Nah, jadi seperti itu ya mengenai pengertian kelangkaan dan faktor penyebab dari kelangkaan tersebut. Nah, bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.